Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Nah, kita awali pembahasan kita mulai dari pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Dan apa fungsi jaringan-jaringan tersebut? Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang terspesialisasi menghasilkan struktur yang serupa dan fungsi yang sama. Jaringan hewan digolongkan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama adalah jaringan epitel atau epitelium yang berfungsi menutupi permukaan tubuh, permukaan organ, dan rongga tubuh. Yang kedua adalah jaringan penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan dan menyokong organ-organ tubuh. Yang ketiga, jaringan otot yang berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi otot saat bergerak. Dan yang keempat adalah jaringan saraf yang berfungsi untuk merespons stimulus atau rangsang dari lingkungan, mengolah stimulus atau rangsang tersebut, dan meneruskannya ke berbagai organ-organ tubuh. Nah, berbagai macam jaringan yang ada dalam tubuh kita dipelajari melalui cabang ilmu biologi yang disebut histologi. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang tersusun rapat dengan sedikit substansi intraseluler. Jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat yang ada di bawahnya. Berdasarkan struktur sel penyusunnya, jaringan epitel diklasifikasikan menjadi jaringan epitel pipih selapis, jaringan epitel kubus selapis, jaringan epitel silindris selapis, jaringan epitel pipih berlapis banyak, jaringan epitel kubus berlapis banyak, jaringan epitel silindris berlapis semu bersilia, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel glandular atau epitel kelenjar yang terdiri dari kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Secara umum, jaringan epitel memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya, misal jaringan saraf dan jaringan lemak, transport zat-zat antar jaringan atau rongga tubuh yang dibatasi oleh epitel tersebut, penyerapan sari-sari makanan, misal pada epitel di usus halus, sekresi enzim, misal pada epitel kelenjar, dan ekskresi atau membuang sisa-sisa metabolisme seperti air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Pertama, jaringan epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis tersusun dari satu lapisan sel-sel berbentuk pipih yang melekat di atas membran basal. Jaringan epitel pipih selapis terdapat di berbagai bagian tubuh, yaitu pembuluh darah dan pembuluh limfa atau endotelium, selaput pembungkus jantung atau perikardium, selaput pembungkus paru-paru atau pleura, dan peritoneum atau selaput perut. Jaringan ini berfungsi untuk difusi berbagai zat atau gas, filtrasi, dan sekresi cairan lubrikasi. Contoh, jaringan epitel pipih selapis yang melapisi selaput paru-paru atau pleura berfungsi untuk difusi gas oksigen dan CO2. Contoh lainnya, epitel pipih selapis yang melapisi dinding kapiler berfungsi untuk difusi nutrisi dan sisa metabolisme. Kedua, epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis terdiri dari satu lapis sel-sel berbentuk kubus yang melekat pada membran basal. Epitel ini terdapat pada saluran atau duktus dari berbagai macam kelenjar, seperti kelenjar mamai dan kelenjar saliva, retina, tubulus ginjal, ovarium, dan testis.
Jaringan ini berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Sebagai contoh, epitel kubus lapis yang melapisi atau membungkus tubulus ginjal berperan dalam absorpsi zat-zat yang terkandung dalam urin yang masih diperlukan oleh tubuh, serta sekresi zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh menjadi urin dan tersimpan dalam ductus atau tubulus ginjal. Ketiga, epitel silindris lapis. Epitel silindris lapis tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang dengan permukaan sel ada yang tidak bersilia dan ada yang bersilia. Terdapat sel-sel glandular yang berperan untuk menghasilkan lendir. Jaringan ini terletak pada berbagai kelenjar dan salurannya, usus, uterus, dan oviduct. Jaringan epitel silindris lapis berfungsi untuk sekresi dan absorpsi atau penyerapan, serta silia yang terdapat pada permukaan sel epitel tersebut berfungsi untuk membantu pergerakan zat serta memperluas daerah penyerapan. Contoh, epitel silindris yang terdapat di usus halus atau intestin berfungsi untuk sekresi getah pencernaan dan penyerapan nutrien. Keempat, epitel silindris berlapis banyak. Epitel silindris berlapis banyak tersusun dari beberapa lapis sel berbentuk pipih pada permukaan bagian atas, tetapi sel-sel pada lapisan bawah atau lapisan dalam berbentuk silindris atau kuboid dan aktif melakukan metabolisme serta pembelahan sel. Pembelahan sel-sel pada lapisan bawah menyebabkan sel-sel yang lebih tua terdorong ke permukaan atas menjadi berbentuk pipih dan menggantikan sel-sel permukaan atas yang telah mati. Jaringan ini terdapat pada berbagai bagian tubuh seperti kulit, rongga mulut, serta vagina. Pada bagian kulit, sel-sel epitel mengalami keratinasi membentuk keratin atau zat tanduk yang menyebabkan permukaan kulit menjadi kering dan kedap air serta tahan terhadap invasi bakteri dan mikroorganisme lainnya. Sementara pada rongga mulut dan vagina, sel-sel epitel ini tidak mengalami keratinasi sehingga tidak menghasilkan keratin atau zat tanduk yang menyebabkan permukaan epitel pada rongga mulut dan vagina menjadi lembab. Epitel ini berfungsi untuk perlindungan atau proteksi dari berbagai pengaruh lingkungan. 5. Epitel kubus berlapis banyak. Epitel ini terdiri dari 2 atau lebih lapisan sel berbentuk kubus yang melekat pada membran basal. Contohnya, pada kelenjar keringat dan folikel ovarium. Jaringan ini berfungsi untuk proteksi dan sekresi. 6. Jaringan epitel silindris berlapis semu bersilia. Jaringan epitel silindris berlapis semu bersilia tersusun dari sel-sel yang mempunyai inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah epitel tersebut terdiri dari banyak lapisan sel. Jaringan ini memiliki silia yang berfungsi menggerakkan atau menyaring partikel yang bergerak di atasnya. Misal, debu atau partikel yang terdapat dalam udara pernafasan tidak akan terbawa masuk ke paru-paru karena tertangkap oleh silia pada epitel ini. Juga terdapat sel goblet yang berfungsi untuk sekresi mukus atau lendir. Jaringan ini berada pada saluran pernafasan seperti rongga hidung hingga saluran trakea. Fungsinya untuk proteksi, sekresi, dan pergerakan mukus atau lendir. 7. Epitel transisional. Jaringan epitel transisional terdiri dari berlapis-lapis sel yang saling menumpuk. Sel-sel epitel ini selalu berubah-ubah bentuknya karena mendapat tekanan dari dalam tubuh. Pada saat kondisi tegang, sel-sel epitel ini berbentuk lebih pipih dan memanjang, namun pada kondisi relaksasi atau normal, sel-selnya berbentuk bulat dan besar. Jaringan ini berada di kandung kemih dan ureter. Saat kandung kemih terisi urin secara penuh, jaringan epitel ini akan mengembang karena mendapat tekanan dari urin yang ada di dalamnya, sehingga jaringan ini akan menjadi semakin tipis. Jaringan epitel transisional ini berfungsi untuk proteksi atau perlindungan.
Epitel glandular atau epitel kelenjar. Epitel kelenjar tersusun oleh sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologis tubuh. Kelenjar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. A. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran, sehingga disebut juga kelenjar buntu. Kelenjar ini menghasilkan sekret berupa hormon. Kelenjar endokrin mengeluarkan sekretnya ke pembuluh darah dan ke pembuluh limfa. Contoh kelenjar endokrin yaitu kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. B. Kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki saluran atau duktus ke permukaan tubuh. Kelenjar ini menghasilkan sekret berupa keringat, minyak, lendir, empedu, dan enzim. Sekret disalurkan menuju ke permukaan tubuh atau ke rongga tubuh seperti rongga mulut atau rongga usus. Contoh, kelenjar lambung, kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat.